Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Herlina. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mereview jurnal. Nah, adapun judul jurnal yang saya review adalah kontribusi instrumen moneter syariah terhadap pengendalian inflasi di Indonesia. Penulisnya yang pertama ada Eva Misfah Bayuni dan penulis yang kedua adalah Popon Sri Susilawati. Penerbitnya ada Amwaluna, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, volume 2, nomor 1, Januari 2018, page 19 sampai 33. Nah, untuk tahun terbitnya yaitu pada tahun 2018. Langsung saja ke pendahuluan. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter tertinggi di Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Dalam upaya mengendalikan inflasi, Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah. Pengendalian inflasi dilakukan melalui beberapa instrumen moneter. Indonesia menerapkan sistem moneter ganda yang menggabungkan instrumen moneter konvensional dan instrumen moneter syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan instrumen menurut syariah di Indonesia dan menganalisis kontribusi instrumen tersebut terhadap pengendalian inflasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah agresi simultan dengan data sekunder dari periode 2011 sampai 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen moneter syariah memiliki kontribusi kecil terhadap pengendalian inflasi dengan beberapa model instrumen yang berkontribusi secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada instrumen syariah, peran mereka dalam pengendalian inflasi ini masih sangat lemah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan instrumen moneter menurut syariah di Indonesia dan menganalisis kontribusi instrumen tersebut terhadap pengendalian inflasi di Indonesia. Kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ada kerangka teori. Kebijakan moneter dengan sasaran tunggal yaitu stabilitas harga atau pengendalian tingkat inflasi. Pada umumnya menggunakan pendekatan harga. Sedangkan kebijakan moneter dengan sasaran multi yaitu di samping stabilitas harga juga pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan keseimbangan neraca pembayaran pada umumnya menggunakan pendekatan kuantitas. Muhammad menyatakan bahwa instrumen yang dapat diterapkan dalam perekonomian Islam dapat ditempuh dengan dua instrumen besar, yaitu kontrol kuantitatif penyaluran kredit dan didukung dengan instrumen statutory requirement, credit ceiling, government deposit, common fall, moral suasion, equity-based instrument, dan change in the profit and loss sharing ratio, dan merelasikan tujuan sosioekonomi training the created money aspect dan goal-oriented allocation of credit. Selanjutnya ada instrumen pengendalian moneter syariah. Nah, menurut instrumen pengendalian moneter syariah ini, terdapat beberapa mazhab yang berpendapat tentang instrumen pengendalian moneter ini. Yang pertama ada mazhab Iqtisaduna. Pada masa awal Islam dapat dikatakan bahwa tidak diperlukan suatu kebijakan moneter dikarenakan hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Selain itu, kredit tidak memiliki peran dalam penciptaan uang, karena kredit hanya digunakan di antara para pedagang saja, serta peraturan pemerintah tentang surat peminjaman atau promissory notice, dan instrumen negosiasi atau negotiable instrument dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan sistem kredit tersebut menciptakan uang. Promissory note atau bill of exchange dapat diterbitkan untuk membeli barang dan jasa ataupun untuk mendapatkan sejumlah dana segar. Namun, surat tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan kredit.
Dalam nasi'ah atau aturan transaksi Islam lainnya, pada saat komoditi dibeli saat ini, sedangkan pembayarannya dilakukan kemudian, uang yang dibayarkan atau diterima untuk mendapatkan komoditas atau jasa. Transaksi lainnya seperti judi, riba, jual beli superficial promissory notes dilarang dalam Islam, sehingga keseimbangannya antara arus uang dan barang atau jasa dapat dipertahankan. Instrumen lain yang digunakan pada saat ini untuk mengatur jumlah peredaran uang serta mengatur tingkat suku bunga jangka pendek yaitu open market operation melalui jual beli surat berharga pemerintah. Jelas belum ada pada masa awal perkembangan Islam. Selanjutnya ada mazhab kedua yaitu mazhab mainstream. Nah, menurut mazhab mainstream ini, tujuan kebijakan moneter dalam Karim 2007, buku Karim pada 2007 yang diperlakukan oleh pemerintah dalam memaksimalkan sumber daya atau resources yang ada agar dapat dialokasikan pada kegiatan perekonomian yang produktif. Permintaan uang dalam Islam terbagi menjadi dua motif. Yang pertama ada transaksi atau transaction motif dan yang kedua ada berjaga-jaga atau precautionary motif. Semakin banyak uang idle, permintaan uang untuk berjaga-jaga atau MFRD meningkat. Namun pajak yang tinggi pada uang idle berbanding terbalik dengan permintaan ini. Dues of idle fund adalah instrumen kebijakan yang dikenakan pada aset produktif uang idle. Jika permintaan uang untuk berjaga-jaga atau MFRD ini meningkat, pemerintah dapat mengembalikannya ke titik keseimbangan dengan menaikkan dues of idle fund. Peningkatan ini mendorong masyarakat mengalokasikan uang idle ke investasi produktif. Selain itu, dues of idle fund dapat juga digunakan untuk meningkatkan permintaan agregat atau AD dan mendorong pertumbuhan pendapatan nasional. Mazhab yang ketiga ada mazhab alternatif. Mazhab ketiga ini menurut Karim sangat banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran ilmiah dari Dr. M.A. Kounduri. Sistem yang kebijakan moneter yang dianjurkan oleh mazhab ini adalah surotik proses, yaitu di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektor real. Sementara itu, menurut Umar Kapra, dikemukakan instrumen-instrumen pengendalian moneter perekonomian Islam terdiri dari yang pertama ada target pertumbuhan dalam M dan MO. Yang kedua ada saham publik terhadap deposito unjuk atau uang giral. Dan yang ketiga ada cadangan wajib resmi atau GWM. Dan yang keempat ada alokasi kredit yang berorientasi pada nilai dan yang terakhir ada pembatasan kredit. Nah, pembahasan selanjutnya ada penerapan instrumen moneter syariah di beberapa negara. Yang pertama, pada masa sebelum diperlakukannya syariat Islam, pada sistem perbankan di Sudan, Bank Sentral Sudan atau disingkat BOS, sangat tergantung pada instrumen-instrumen langsung seperti tingkat suku bunga, platform kredit atau kredit ceiling, ketentuan rasio likuiditas atau statutory liquidity ratio, dan tingkat diskonto. Pada tahun 1984, setelah penerapan syariah Islam di Sudan, BOS ini mengarahkan semua bank untuk menerapkan prinsip perbankan syariah. Hal ini memaksa BOS menggantikan instrumen moneter konvensional dengan yang sesuai syariah. Guna tetap menjalankan peran pengawasan, pengaturan penawaran uang atau kredit, penerapan kebijakan moneter, dan menjaga kepentingan publik. Instrumen moneter syariah yang digunakan oleh Sudan dalam Ascaria dalam operasional bank sentralnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Central Bank Musyarakah Certificates atau disingkat CMCS. Yang kedua ada Government Musyarakah Certificate atau GMCS. Yang ketiga ada Government Investment Certificate atau disingkat GICS. Dan yang terakhir ada
foreign exchange. Selain itu, instrumen moneter syariah yang digunakan oleh negara dengan sistem moneter ganda yaitu Pakistan dan Malaysia dalam operasional bank sentralnya sebagai berikut. Yang pertama ada mudorobah sertifikat, yang kedua ada certification trend certificate atau disingkat PTCS, yang ketiga ada certificated of musharika atau disingkat COMS, dan yang terakhir ada trade finance certificate atau disingkat TFCS. Nah, selanjutnya ada penerapan instrumen moneter syariah di Malaysia. Di Malaysia, penggunaan ba'il al-inah atau jual beli dengan janji akan membelinya kembali diperbolehkan. Penggunaan akad ba'i al-inah ini mendorong semakin banyaknya instrumen yang digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada government investment issue, yang kedua Malaysian Islamic Treasury Bills, yang ketiga Bank Negara Negotiable Contents I, yang keempat Sagamas Papers, yang kelima Commercial Papers I, yang keenam Negotiable Debt Certificate I, yang ketujuh Negotiable Instrument of Deposit, yang kedelapan Sale and Buyback Agreements atau repo. Yang kesembilan ada foreign exchange, dan yang kesepuluh ada promissory FX contract. Untuk mencapai selanjutnya ada di BI. Nah, untuk mencapai tujuan, BI merencanakan kebijakan pengendalian uang beredar, baik melalui kontraksi maupun ekspansi moneter. Nah, pelaksanaannya bergantung pada kondisi uang beredar dan arah kebijakan moneter BI. Selanjutnya ada instrumen pengendalian moneter syariah di Indonesia. Ada dua jenis. Yang pertama ada instrumen pengendalian moneter langsung, yaitu penurunan nilai uang dan kredit langsung. Dan yang kedua ada instrumen pengendalian moneter tidak langsung. Nah, pada instrumen pengendalian moneter tidak langsung ini, giro wajib minimum fasilitas terdiri dari yang pertama ada giro wajib minimum, fasilitas diskonto atau tingkat suku bunga, operasi pasar terbuka atau OPT meliputi tindakan menjual dan membeli surat-surat berharga oleh bank sentral. Berikutnya beberapa instrumen yang digunakan dalam operasi pasar terbuka di Indonesia itu yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, surat berharga pasar uang atau SBPU, reverse repo, sertifikat Bank Syariah Negara, reverse repo sertifikat Bank Syariah Negara atau PRSBSN, sertifikat deposito, commercial paper, call money, vessel and promise, repurchase agreement, bill of exchange, bankers, acceptance, fasilitas simpanan Bank Indonesia atau FASBI, dan imbuan moral. Nah, berikut adalah pengertian instrumen moneter syariah yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama ada SBIS atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Surat berharga berdasarkan prinsip syariah, yaitu surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya ada reference repo atau surat berharga syariah negara. Atau dapat disebut juga sebagai sukuk negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang rupiah. Selanjutnya ada FASBIS atau Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah. Nah, FASBIS ini adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Bank Umum Syariah, unit perusahaan syariah pialang pasar uang rupiah, dan falas untuk menetapkan dananya di Bank Indonesia dalam bentuk rupiah. Selanjutnya ada giro wajib minimum atau GWM. Nah, GWM ini pada bank syariah ketentuannya ditetapkan sesuai ketetapan Bank Indonesia dan imbauan moral atau moral suasion.
mirip dengan yang diterapkan Bank Indonesia pada perbankan konvensional. Selanjutnya ada PUAS atau pasar uang antar bank syariah. Nah, pasar uang antar bank syariah ini merupakan kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank yang memiliki kelebihan likuiditas dengan bank lainnya yang membutuhkan likuiditas. Transaksi PUAS dapat berjangka waktu dari 1 hari kerja atau overnight sampai dengan 1 tahun. Selanjutnya ada instrumen pengendalian inflasi menurut syariah di Indonesia. Menurut para pakar ekonomi Islam, Al-Masri dalam Karim menyimpulkan inflasi berakibat buruk bagi perekonomian karena yang pertama ada mengganggu fungsi uang seperti tabungan, pembayaran di muka, dan perhitungan. Yang kedua ada melemahkan semangat menabung masyarakat. Yang kedua meningkatkan belanja barang non-primer dan mewah. Yang keempat, mendorong investasi non-produktif, yaitu penumpukan kekayaan dibandingkan dengan investasi produktif di sektor pertanian, industri, dan lain sebagainya. Nah, ekonomi Islam, Taqiyuddin Ahmad bin Al-Marizi dalam buku Bainun menggolongkan inflasi dalam 2 golongan, yaitu yang pertama ada inflasi alamiah atau natural inflation. Menurut Al-Makrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga persediaan barang-barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Inflasi alamiah menurut Al-Makrizi dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada masuknya uang dari luar negeri seperti uang tunai atau aset tidak produktif dengan ekspor meningkat dan impor tetap, menyebabkan net ekspor besar, meningkatkan permintaan agregat dan harga umum. Yang kedua, ada penurunan produksi akibat paceklik, perang, dan embargo ekonomi yang memicu kenaikan harga. Jenis inflasi yang kedua ada human error inflation atau inflasi karena kesalahan manusia. Al-Makrizi telah mengidentifikasi 3 hal yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang menyebabkan terjadinya inflasi ini. Ketiga faktor tersebut yaitu yang pertama adanya korupsi dan administrasi yang buruk, yang kedua adanya pajak yang berlebihan, yang ketiga ada peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan inflation targeting framework atau ITF dalam kebijakan moneternya menggantikan sasaran uang primer. Kebijakan moneter di Indonesia yaitu meliputi yang pertama kebijakan ekspansif. Nah, kebijakan ekspansif ini bertujuan untuk menambahkan uang beredar, mengatasi pengangguran, dan meningkatkan daya beli yang diterapkan saat resesi atau depresi. Kebijakan moneter ekspansif ini disebut juga sebagai kebijakan moneter longgar atau easy monetary policy. Nah, dalam kebijakan ekspansif ini terdiri yang pertama ada seperti politik diskonto atau penurunan tingkat suku bunga, yang kedua politik pasar terbuka atau pembelian surat-surat harga, ya misalnya saham dan obligasi, yang ketiga ada politik cash ratio atau penurunan cadangan kas, dan yang keempat ada politik kredit selektif atau pemberian kredit longgar. Kebijakan moneter di Indonesia yang kedua ada kebijakan kontraktif atau monetary contractive policy. Adalah kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif ini disebut juga dengan uang ketat atau tight money policy. Dalam kebijakan kontraktif ini terdapat beberapa kebijakan. Yang pertama ada politik pasar terbuka atau penjualan surat berharga, misalnya saham dan obligasi. Yang kedua ada politik cash ratio atau peningkatan cadangan kas. Dan yang ketiga politik kredit selektif atau pengetatan pemberian kredit. Jadi bedanya politik diskonto dan kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif ini, kalau kebijakan ekspansif ini dia ada salah satu yang membedakan, yaitu adanya politik pasar terbuka atau pembelian surat-surat berharga. Jadi di kebijakan ekspansif ini si BI ini membeli surat-surat berharga gitu. Sedangkan di kebijakan kontraktif BI ini malah menjual surat-surat berharga tersebut
gitu ke pasar-pasar. Nah, saat inflasi terjadi, Bank Indonesia menerapkan kebijakan kontraktif dengan menjual surat berharga seperti SBI dan SBIS melalui operasi pasar terbuka. Sebaliknya, saat ekonomi lesu atau ekonomi menurun di suatu daerah atau di negara tertentu, dilakukan kebijakan ekspansif dalam membeli kembali SBI dan SBIS ini untuk menambah uang beredar. Jadi kalau misalnya ada inflasi, BI ini menjual surat-surat berharga tersebut, sedangkan kalau misalnya ada deflasi atau ekonomi lesu, BI ini membeli kembali surat-surat berharga tersebut untuk menambah uang beredar. Nah, pengendalian inflasi menggunakan instrumen moneter konvensional dan syariah ini mencerminkan kebijakan moneter ganda pada Bank Indonesia. Selanjutnya ada analisis kontribusi instrumen moneter syariah terhadap pengendalian inflasi di Indonesia. Analisis persamaan kontribusi instrumen moneter syariah terhadap inflasi secara parsial. Berikut ini adalah analisis persamaan kontribusi instrumen moneter secara parsial. Yang pertama ada analisis SBIS terhadap inflasi. Bisa dilihat tabelnya. Nah, dari hasil pengolahan menunjukkan nilai signifikasi 0,007 yang dimana hasil ini kurang dari 0,05. Berarti HO ditolak, yang artinya terdapat kontribusi SBIS terhadap inflasi ini. Nah, hasil juga menunjukkan R-square sebesar 18%, yang artinya variabel SBIS ini memiliki kontribusi yang sangat lemah terhadap inflasi, namun dengan nilai kontribusi yang cukup besar atau sebesar 149%. Nah, dengan demikian, maka dapat disimpulkan hasil estimasi bagi persamaan ini yaitu sebagai berikut, yaitu inflasi sama dengan minus 6,641724 plus ditambah 1489154 SBIS. Selanjutnya ada analisis FASBIS atau FASBIS terhadap inflasi. Hasil pengolahan menunjukkan nilai signifikan yaitu 0,46, di mana 0,46 ini lebih dari 0,05, di mana HO diterima. Artinya, tidak terdapat kontribusi FASBIS terhadap inflasi. Hasil juga menunjukkan R-square sangat kecil, yaitu sebesar 9,4%, yang artinya variabel FASBIS ini memiliki kontribusi, maka kontribusi tersebut sangat lemah pengaruhnya terhadap inflasi. Oleh karena itu, untuk model ini tidak dapat dihasilkan estimasi persamaannya. Yang selanjutnya ada analisis GWMS terhadap inflasi. Nah, hasil pengolahan menunjukkan nilai signifikasi 0,0025, di mana 0,0025 ini kurang dari 0,05. Berarti terdapat kontribusi antara GWMS dengan inflasi. Hasil juga menunjukkan R-square sebesar 15%, yang artinya variabel GWMS ini memiliki kontribusi yang sangat lemah terhadap inflasi dengan nilai kontribusi yang cukup besar, yaitu sebesar 178% secara parsial. Nah, meskipun nilai kontribusi yang dihasilkan cukup besar, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan kontribusinya yang sangat lemah, sehingga hal tersebut tidak cukup berpengaruh bagi persamaan ini. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan hasil estimasi bagi persamaan ini yaitu inflasi sama dengan minus 1,015513 ditambah 1,778933 GWMS. Nah, hasil analisis terhadap model persamaan kontribusi instrumen moneter syariah terhadap inflasi menunjukkan beberapa kontribusi yang sangat signifikan, kecuali pada persamaan FASBIS terhadap inflasi. Di antara instrumen moneter syariah yang memiliki kontribusi, SBIS ini merupakan instrumen yang memiliki kontribusi signifikan dengan R-square 18% yang sangat lemah dan nilai kontribusi yang cukup besar yaitu sebesar 149%. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang saya review. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan dari jurnal ini adalah analisis yang mendalam terhadap instrumen moneter syariah dan kontribusinya terhadap pengendalian inflasi di Indonesia.
yang memberikan wawasan penting tentang bagaimana sistem moneter ganda beroperasi. Penelitian ini juga menggunakan metode regresi simultan yang memungkinkan pengujian hubungan antara berbagai variabel secara bersamaan, sehingga menghasilkan analisis yang lebih kompleks. Selain itu, jurnal ini juga menyajikan data yang relevan dan up to date mengenai kondisi ekonomi Indonesia, serta membahas perbedaan antara instrumen konvensional dan instrumen syariah dalam konteks kebijakan moneter di Indonesia. Keterkaitan antara teori dan praktis yang diuraikan dalam jurnal ini juga memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan yang dihadapi dalam implementasi instrumen moneter syariah. Selanjutnya ada kekurangan. Nah, kekurangan dari jurnal ini yang pertama terletak pada fakta bahwa kontribusi instrumen moneter syariah terhadap pengendalian inflasi di Indonesia ini sangat lemah atau masih terbilang kecil. Hanya beberapa model yang menunjukkan dampak signifikan yang menandakan bahwa instrumen ini belum sepenuhnya efektif. Selain itu, analisis menggunakan data sekunder dengan rentan waktu terbatas, yaitu 2011 sampai 2015 ini, memungkinkan tidak mencakup kondisi ekonomi terkini, sehingga hasilnya bisa jadi kurang relevan untuk situasi sekarang atau situasi saat jurnal ini diterbitkan, yaitu pada tahun 2018. Nah, metode regresi simultan yang dipilih ini juga berpotensi mengabaikan variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh, membuat gambaran yang dihasilkan kurang komprehensif dalam memahami dinamika ekonomi yang lebih luas lagi. Selanjutnya ada kontribusi akademik. Nah, kontribusi akademik di jurnal ini terdapat pada penyediaan analisis yang mendalam mengenai instrumen moneter syariah dan perannya dalam pengendalian inflasi di Indonesia. Jurnal ini memperkaya literatur tentang ekonomi syariah dengan menyoroti bagaimana instrumen moneter syariah ini beroperasi dalam konteks sistem moneter ganda. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan empiris yang dapat digunakan oleh peneliti lain untuk mengeksplorasi lebih lanjut hubungan antara kebijakan moneter syariah dan kestabilan ekonomi di suatu negara ataupun secara umum. Nah, dengan menggunakan metode regresi simultan, jurnal ini juga menawarkan pendekatan analitis yang dapat diadaptasi untuk studi kasus atau studi yang serupa, serta menekankan pentingnya integritas antara teori ekonomi syariah dan praktik kebijakan moneter. Kontribusi ini diharapkan dapat menjadi relevansi bagi akademis, kontribusi kebijakan dan praktis dalam memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh sistem moneter syariah. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun instrumen moneter syariah memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap pengendalian inflasi di Indonesia, kontribusinya masih sangat kecil. Analisis menunjukkan bahwa hanya beberapa model instrumen syariah yang memberikan dampak signifikan, dengan nilai kontribusi yang tergolong lemah. Tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan pengembangan pasar instrumen syariah yang terbatas turut menghambat efektivitasnya. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang lebih inovatif dan kolaboratif untuk meningkatkan pemanfaatan instrumen moneter syariah. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat peran instrumen syariah dalam mendukung kebijakan moneter dan mencapai stabilitas harga yang lebih baik di Indonesia. Presentasi saya cukup sekian. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.